Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, tarikan kartu tarotnya kali ini untuk membaca energi dia, mantannya kamu, seseorang yang sudah meninggalkan dirimu sejak dari beberapa waktu yang lalu ya. Di sini kita akan lihat apakah dia menyesal dengan keputusannya dia ninggalin kamu dan bagaimana energinya dia saat ini ke dirimu. Dan untuk penutupan pembacaan kita akan cari tahu bagaimana langkah dia berikutnya dalam relationship kalian. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Apakah dia menyesal ya, sempat menyesal meninggalkan dirimu? Nah, jadi kalau Mari bilang di sini tuh ya menyesal pasti ada gitu ya, menyesal pasti ada di sana. Dan dalam penyesalannya dia ini, itu pasti kamu bisa lihat ya, atau setidaknya di sana itu tuh dia udah berusahanya itu ya, tunjukin sama kamu gitu ya. Jadi sorry Mari ralat, kamu belum tentu pasti bisa melihat penyesalannya dia saat sekarang. Namun kalau hanya dilihat dari sisinya dia aja, dia kayak yang udah upaya ini ya, nunjukin sama kamu, aku minta maaf ya, aku udah lepasin kamu, aku minta maaf, seperti itu ya. Nah, entah bagaimanalah caranya dia, misalnya hanya dengan cara membuka blokir. Nah, ya simple aja. Hanya dengan cara buka blokir. Di situ tuh udah nunjukin aku menyesal, gitu ya. Walaupun dia nggak ngetik secara langsung sama kamu, gitu ya. Atau yang misalnya dia mencoba bertegur sapa dengan kamu, gitu ya. Itu udah nunjukin penyesalan, gitu ya. Atau kalau kamu scroll tuh sosial medianya dia, kamu akan bisa lihat itu ya. Untuk beberapa pasti dia akan upload itu satu status yang kurang lebihnya itu menjadi secret ya, menjadi satu hal yang rahasia untuk kalian berdua. Misalnya tiba-tiba dia ngupload foto di satu tempat tertentu, tempat kalian berdua pernah menghabiskan waktu dengan bahagia, misalnya seperti itu ya. Jadi pasti dia akan kasih sign sama kamu, dia pasti akan kasih tanda-tandanya sama kamu bahwa dia menyesal gitu ya. Memang kalau dorongan untuk balik sama kamu, Mari lihat di situ tuh ada banget untuk dorongan mau kembali sama kamu. Tetapi saja ya dia kayak melihat bahwa kalaupun dia mau kembali sama kamu, nampaknya itu tuh akan menjadi perjuangan yang kuat ya. Soalnya dia tidak yakin kalau untuk sampai saat ini kamu memang masih mau gitu ya menerima kehadirannya dia gitu. Karena dia membaca-baca gitu ya, entah dengan cara dia ngintip-ngintip sosial medianya kamu, atau dia dapat kabar dari orang lain tentang kamu, atau mungkin dalam interaksinya kalian berdua dia udah kayak ngelihat kamunya itu tuh lagi bahagia banget dengan kehidupannya kamu sendiri tanpa lagi berstatus sebagai pacarnya dia, suaminya dia atau istrinya dia gitu ya. Jadi di situ tuh dia baca bahwa kayaknya peluang dia untuk kembali itu tuh kecil gitu ya. Dan untuk memperbesar peluang itu, maka harus ada effort yang besar yang dia lakukan gitu loh. Sementara dia kayak nggak percaya diri ya, bahwa dia mampu melakukan effort yang seperti itu ke kamunya di situ. Dan lagi juga begini, kalaupun misalnya kamu masih membuka diri kepada dia gitu ya, misalnya kamu mau kasih dia kesempatan berikutnya gitu, oke? Jangan-jangan kalau aku saat ini membuka diri ke dia, kasih peluang kepada dia, jangan-jangan berubahlah kondisi dan keadaan kami lebih baik daripada yang dulu gitu ya. Nah, untuk
masuk sampai ke hal seperti itu, nampaknya masih menjadi gambaran yang sangat kecil sekali kemungkinannya bisa terjadi, gitu ya. Kalau kamu pun memberikan kesempatan kepada seseorang ini, polanya nanti berulang, gitu ya. Apa yang membuat kamu pisah dari dia, ya polanya akan seperti itu, gitu ya. Misalnya dia tiba-tiba ninggalin kamu, nah nanti di depan dia melakukan hal yang sama. Atau yang kayak dia berselingkuh, gitu ya. Dia berselingkuh sehingga terjadilah proses perpisahan kamu dengan dia. Nah, nanti model perselingkuhan itu juga akan terulang lagi, gitu loh. Jadi kayak chapternya kamu sama seseorang ini, kalaupun mau dibuka chapter baru, kisahnya kurang lebih sama dengan kisah yang sudah kamu alami, gitu ya. Jadi kayak keseriusan dalam membangun relationship ini itu tuh belum kelihatan besar, gitu ya, dari energinya si dia, gitu loh. Mari lihat ya, belum. Kalau hanya sebatas kembali sama kamu, menjadi kekasih ya, titik, pacaran aja titik, nah itu mungkin terjadi. Tapi pacarannya model casual loh ya, pacarnya model casual, dia nanti bisa menikah sama orang lain tapi dia masih terkoneksi sama kamu. Nah, hanya sampai sejauh itu. Mari lihat, kalaupun kamu misalnya ya mau ngasih kesempatan kepada dia, duduk levelnya kamu hanya di model teman tapi mesra, friend with benefit, atau paling kuatnya pacar yang disimpan, gitu ya, pacar yang disembunyikan, gitu. Mari tangkap ya. Jadi ya memang kalau untuk saat ini alangkah lebih baiknya jika kamu itu tuh melangkah sajalah ya hidupnya kamu tuh tanpa dirinya, seperti yang saat ini sudah kamu lakukan. Mari lihat ya, memang ini tuh kayak kelihatan kamu cukup progresif ya dalam hidupnya kamu. Misalnya jika dulu kamunya itu tuh merasa berat banget terpisah dari dia, beban berat itu tuh udah berkurang betul ya. Udah kamu itu tuh nggak terpenjara lagi ya pada kenangan manis ataupun pada kenangan buruk yang menyangkut relationshipnya kamu dengan seseorang ini, gitu. Kalau mari lihat, justru kayak saat sekarang lagi optimisnya kamu ya, bahwa hidupnya kamu di depan sana itu tuh akan baik-baik saja tanpa dia, bahkan akan bisa menjadi lebih indah, gitu ya, tanpa dia. Mari lihat, kamu lagi sibuk ini ya, mengisi hidupnya kamu dengan hal-hal yang kamu anggap itu tuh bisa memberikan ketenangan bagi mental dan emosionalnya kamu, gitu ya. Kamu kayak mengisi hidupnya kamu dengan bekerja ya, supaya ekonominya kamu itu tuh lebih bagus, gitu ya, bisnisnya kamu mendapatkan fokus dari kamu, gitu ya. Jadi kalau mari lihat, kamu saat ini tuh energinya ya energi yang tidak gabut-gabut, gitu kan. Dan begitu yang memang ditangkap oleh si seseorang ini. Siapa kamu untuk saat ini tuh dia lihat, wih, kok kamu agaknya beda nih, gitu ya. Kok kamu beda, kok kayak hidupnya kamu itu tuh semakin kamu tata untuk di saat ini, gitu. Kamu semakin kayak kelihatan makin menjauh dari dia. Nah, makanya tadi datang pemikiran, ya kalaupun mau balik sama kamu, kecil kemungkinannya untuk bisa balik, gitu loh. Dan ya kalaupun balik ya gitu-gitu aja nanti polanya. Makanya untuk saat ini mungkin kalau untuk cek-cek ombak sama kamu ya, cek-cek ombak gitu ya, pura-pura apa ya, kayak iseng-iseng, bukan pura-pura tapi iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng colek-colek kamu gitu ya, melihat kamu seperti udah kayak gimana tuh merespon kehadiran dirinya, ya dia pasti mau ngelakuin itu. Gitu loh. Jadi kayak orang ini sampai saat sekarang mari lihat masih mengusik-ngusik juga ini ya, masih ngusik-ngusik hidupnya kamu, gitu ya. Entah dengan dia cara menyaruh gitu ya, pura-pura dia pakai akun lain gitu ya, tapi dia aktif betul hadir di beranda sosial medianya kamu, nge-like fotonya kamu kah, kayak komen-komen kamu kah, gitu ya. Atau ya sebatas intip-intip gitu ya, kamu punya status-status kan di sana kan bisa tuh ya, lihat intip-intip status WhatsApp kah,
apa itu namanya, Instagram kan ada tuh ya yang kecil-kecil itu kan. Instagram juga gitu ya? Ada? Heeh. Nah, itu kan kelihatan namanya siapa gitu. Nah, kamu pasti bisa tuh menemukan si seseorang ini. Kamu cek aja ini kok, misalnya kalau dia pakai akun palsu gitu ya. Oh, siapa ini ya? Kok rajin betul masuk nih? Kok rajin betul ngeliat nih? Rajin betul dia ini tuh nge-like gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang kayak datang timbul memang ya perasaannya dia saat ini tuh kangen sama kamu gitu ya. Kok kayak diam-diam berbunga-bunga di sana itu tuh hatinya dia saat sekarang. Kalau dia teringat sama kamu gitu loh, berbunga-bunga. Tapi ya itu masih belum cukup ya energinya dia untuk mau membangun kembali relationship yang serius sama kamu. Belum cukup. Ini ibaratnya seperti sebuah tanaman yang masih berdahan 2 atau 3 saja, sehingga ya masih rapuh gitu loh, diinjak sama ayam aja pun udah layu gitu ya. Di sana begitulah model perasaannya dia ya saat ini ke kamu. Memang rindu ya, datang rasa kayak teringat lagi ya bahwa dia pernah mencintai kamu gitu, bahwa dia pernah sayang sama kamu. Lagi melankolis gitu, mari lihat ya, lagi melankolis dia sama kamunya ya, lagi kayak sering memori tentang kamu itu tuh muter-muter gitu di benaknya dia, di kepalanya dia gitu ya. Secara emosional ya, tadi kan rindu itu kan bentuk dari gerak emosional ya. Nah, rindu itu tuh udah lebih intens saat ini sama kamunya gitu loh ya. Tapi ini lebih kayak kecenderungan agaknya malu gitu loh kalau kamu itu tuh tahu gitu ya bahwa dia saat ini tuh sedang berbunga-bunga sama kamunya. Malu dia ya untuk beberapa di sini. Apalagi kalau usianya dia itu tuh masih di 30 tahun ke bawah ya, ada rasa malu di sana. Mari nampak ya. Semoga kamunya itu tuh nggak ngerti katanya. Semoga kamu itu tuh nggak tahu katanya. Gitu ya. Tapi ya walaupun dia malu, kayak kata Mari tadi, dia sebenarnya ya nunjukin sama kamu bahwa ya aku menyesal, ya aku juga kok kayak gimana gitu ya menyikapi perpisahan dengan kamu ini gitu loh. Ya jadi kayak ada tindakan paradoks di situ. Gitu. Satu sisi malu, tapi satu sisi lagi ingin kamu tahu gitu loh. Nah, di sana ya. Oke. Oke, baik. Oke, ya. Kalau Mari lihat kamu itu tuh belum bisa move on sebenarnya ya dari si seseorang ini. Kalau dibilang udah tuntas banget move onnya kamu, ya belum ternyata gitu ya. Masih ada sedikit residu-residu tentang dia ini. Cuman keadaannya kamu nggak separah yang dulu. Awal-awal ketika dia pergi ninggalin kamu, bilang pisah dari kamu gitu ya. Ya kayak tadi itu tuh loh, bahwa progresifnya kamu ke arah lebih membaik lagi di saat ini tuh udah ada banget gitu ya. Namun ternyata terkadang juga masih datang gitu ya ingatan-ingatannya kamu tentang dirinya gitu. Jadi kayak saat ini kalian saling mengingat sebenarnya gitu ya, saling mengingat. Udah ini beberapa 1 bulan belakangan atau 1 minggu belakangan ini ya, kayaknya lebih agak-agak panjang durasinya gitu ya. Misalnya selama ini kamu teringat sama dia berdurasi sekitar 1 menit gitu, belakangan ini Mari lihat bisa kayak yang 5 menit gitu ya. Nah dia pun seperti itu ya sama kamunya. Oke, baik. Kemudian kita akan lihat kira-kira bagaimana ya langkah ke depannya dia menyikapi relationship-nya kalian berdua ini. Oke. Iya. Jadi mau sehebat apapun jurus seseorang ini ngedeketin kamu, kalau boleh Mari sarankan, kamunya kabur aja lah ya dari dia ya. Nggak usah terlalu kamu merespon seseorang ini. Ya polanya seperti kata Mari tadi ya, pasti dia akan datang lagi deketin kamu, coba-coba colek-colek kamu gitu ya. Cepat atau lambat kamu lihat aja nanti di masa depan gitu ya. Pasti dia akan colek-colek kamu, tetapi tetap ya
pertumbuhan relationship ini ke arah yang lebih stabil, ke arah yang lebih berkomitmen gitu ya, yang dimana dia akan menunjukkan versi terbaiknya dengan kamu, atau dia mengajak kamu, menemani dia untuk menjadi versi terbaiknya dia. Nampaknya bukan begitu ya relationship kalian berdua yang ingin dia tawarkan gitu loh. Dia akan menjadi versi terbaiknya dia dengan orang lain, tapi terkadang dia masih mau cek-cek ombak sama kamu gitu ya, ke kamunya dia cek-cek ombak gitu. Jadi kayak yang ini bakal panjang ya, dia teringat sama kamu, terfikir-fikir sama kamu, itu akan panjang. Dorongan-dorongan untuk kayak mendekati kamu itu tuh tetap akan ada sampai beberapa tahun ke depan gitu ya, sampai beberapa tahun ke depan. Percaya nggak percaya, sampai 14 tahun ke depan gitu ya, tapi tidak semua lo ya, ini hanya beberapa energi aja mari tarik, sampai 14 tahun ke depan dari saat kamu menyaksikan video ini. Nah, dan hal ini tuh wajar terjadi ya, apalagi kalau misalnya usianya dia masih di angka 28 tahun saat sekarang, 14 tahun lagi masih berapa itu? Nah, kan gitu ya. Atau usianya dia masih 35 tahun saat sekarang, 14 tahun masih hitungan muda gitu kan. Nah, di sana. Jadi di situ tuh kayak yang coba-coba masuk ya dianya ke kamu sampai 14 tahun ke depan dari saat sekarang. Itu tuh kamu saksikan aja gitu ya. Walaupun tentu ya ini energinya coba-coba masuk ke kamu tidak intens lah ya. Misalnya tahun ini dia coba masuk 2 kali, tahun depan bisa jadi nggak ada, tahun depannya lagi ada coba 5 kali, tahun depannya lagi ya nggak ada, terus depannya lagi yang nggak ada. Yang modelnya begitu ya. Jadi kalau Mari bilang memang kalau boleh ya, sarannya Mari, kamu lepas-lepas aja ya dari si seseorang ini. Kecil kemungkinan terjadi pertumbuhan dalam relationship-nya kalian gitu loh. Itu nanti hanya akan kembali menjadi upaya perjuangannya kamu sendiri dengan energi yang sangat minim ya dari si seseorang ini. Nampaknya memang takdir kalian bukan menjadi jodoh untuk selamanya gitu loh. Jodoh berjumpa bersua iya ada, tetapi jodoh untuk sebagai pasangan yang saling support, membangun relationship yang sehat, itu tuh tidak gitu loh. Dia akan bisa punya relationship yang sehat dengan orang lain dan kamu juga demikian, tetapi begitu kalian berdua berjumpa, coba membangun itu, Mari rasa lebih berkemungkinan gagalnya gitu ya. Agak kurang match soalnya energi kalian berdua di sini. Sama-sama muda nampaknya ya kalian berdua. Kurang lebih secara mental dan emosional itu tuh agaknya kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Nah, jadi ibaratnya kalau satu rasa empati dan simpatinya masih dalam kadar dari angka 1 hingga angka 10 ada 5, yang lain juga demikian. Jadi memungkinkan sering terjadi ketidaknyamanan gitu ya di sana. Oke, baik, mungkin itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.